Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah transfer fenomena. Kemarin kita sudah membahas tentang apa sih tentang yang membedakan antara transfer fenomena dengan pelajaran yang lainnya. Di sini kita akan lebih fokus pada momentumnya ya, atau suatu gerakannya yang dasar ini dapat terjadi karena adanya suatu perbedaan yang disebut dengan driving force. Nah, ini adalah persamaan yang kita sudah pernah bahas juga ya. Ini adalah hukum kegagalannya ya. Nah, jenis fluida kita sudah mengetahui ya, ada fluida Newtonian dan ada fluida non Newtonian ya. Yang mana viskositasnya akan tetap ketika temperaturnya berubah ya, sedangkan non Newtonian itu sangat dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, ini adalah persamaan untuk yang mengikuti persamaan secara kalau Newtonian itu berarti menggunakan persamaan Newton ya, viskositasnya ini ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis aliran ya. Kita sudah bahas pertama, ini jenis-jenis alirannya ya. Jadi alirannya itu ya, ada yang laminer ya. Ini laminer dan ada yang jenis turbulen. Oke. Kemudian kalau berbicara tentang momentumnya itu sendiri, yang perlu Anda pahami bahwa ini ya, kita akan bermain pada 3 bagian ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sekarang apa sih momentum itu? Sebenarnya adalah gaya perluasan. Gaya itu atau sama dengan viskositas ya, dikalikan dengan kecepatannya, dikalikan dengan arahnya. Sehingga ini biasa disebut dengan toh juga ya, adalah F per A sama dengan ini batas awalnya, batas akhirnya dikurang pada batas awalnya ya. Nah, di sini jenis aliran kita sudah paham bersama ya, untuk aliran Reynolds number berdasarkan pada Reynolds number-nya. Oke, jadi ini adalah arah momentum ya. Jadi kalau ada tertulis to P, to Y, X artinya ini adalah kecepatannya dan ini adalah arah momentumnya. Oke. Nah, di dalam perhitungan atau distribusi daripada kecepatan pada momentum ya, jadi kecepatan pada aliran itu masanya akan menunjukkan arahnya, sedangkan momentumnya itu adalah gerakannya ya. Jadi perpindahannya ada secara molekuler, ini khusus untuk pada perpindahan panasnya, yang ada yang secara konveksi. Tapi pada akhirnya perpindahan turun karena adanya suatu aliran massa, itu yang disebut dengan secara molekuler. Jadi perpindahan area tarik menarik antar molekul ya, ini terus momentum pada suatu aliran atau gerakan pada molekul pada suatu aliran, itu yang disebut dengan untuk konveksi. Nah, berbicara dengan ini adalah arahnya, tolong perhatikannya untuk momentumnya sendiri. Jadi ini tinggal kita arahkan ya, berarti ini adalah X-nya, ini adalah Z-nya, ini adalah Y-nya. Ini sesuatu yang dimiringkan ya. Jadi kita melihat ini berarti ini ke arah mana? Jadi ini adalah suatu kecepatan terhadap X ya. Kecepatannya terhadap X ya. Jadi ini kecepatan X. Kemudian ini hanya akan memperhatikan untuk satu arah, jadi arahnya kecepatannya ke arah sana. Nah, bagaimana dengan momentumnya? Momentum atau kontinuitas persamaannya ini ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi Anda melihat tadi ada suatu ini ya. Jadi dia akan masuk ya. Ya, di sini adalah X ya. Nah, sepanjang ini namanya delta X ya. Sepanjang ini delta X, berarti di sini adalah X ditambah delta X ya. Nah, jadi untuk aliran masuk ini, aliran keluarnya ini semuanya adalah untuk ke arah
arahnya ya. Nah, terus akumulasinya berarti do X, do Y, do Z per do P per do T. Nah, ini adalah persamaan untuk kecepatan massanya. Jadi kita masukkan semua yang masuk apa, yang keluar apa ya. Jadi ini sudah menyangkut akumulasinya. Semuanya dibagi ini sehingga ketemulah persamaan. Ini adalah suatu persamaan faktor. Nah, kemudian untuk kontinuitas secara Boolean yang ya, jadi ini untuk koordinatnya ya, untuk separal koordinat tidak perlu ini saja yang kita masukkan, ini itu tadi semuanya sama ya, jadi semuanya sama dengan ini adalah satu jenis-jenisnya saja. Jadi dari persamaan yang ada itu ketemulah persamaan yang ini. Persamaan ini kan persis sama yang ada di sebelah ya, jadi persamaan ini sama dengan yang ada di sebelah yang tadi do P do S ini ya. Ini kan tadi minus karena apa? Karena kita mengambil semua yang di sebelah sini ya, jadi semuanya minus, akhirnya ketemu samalah dengan 0. Nah, kemudian bagaimana untuk momentum geraknya? Nah, momentum geraknya Anda lihat, jadi kalau ini tadi ya, jadi tadi kecepatannya hanya ke arah sini, sedangkan momentumnya arah gerakannya itu, nah itu macam-macam ya, jadi ini dia ke arah sini, berarti hubungan antara apa? Kalau yang ini adalah set ya, nah set per set ini, kalau yang miring-miring yang ini ya, ataupun yang ini adalah Y. Jadi momentumnya itu arahnya terhadap X, Y, dan Z. Jadi tinggal kita yang mana yang lebih kuat. Nah, ini adalah persamaan dasarnya sama dengan tadi ya. Nah, untuk secara konveksi maupun molekuler, ya untuk alirannya ini ya, jadi batasan ini ya, ini semuanya. Terus untuk aliran molekuler, jadi ini konveksinya untuk aliran molekuler persis yang sama ya. Jadi kalau untuk konveksinya menggunakan TOH ya, kalau yang aliran molekulernya ini ya. Nah, kemudian jumlah gaya yang bekerja pada fluida P dan gaya gravitasi persatuan ini, jadi ini kan tinggal diinikan, jadi ini adalah sejumlah gaya yang akan bekerja pada jarak ini. Jadi ini sudah ketemu gaya itu adalah F per A ya, jadi perolehlah persamaan yang ini. Kemudian untuk gerakan ini, gerakan 1 ini untuk rektanguler ya. Nah, kemudian ini untuk silindrikal ya, nanti buka di Brownell bukunya ya, ini untuk spherical ya. Jadi persamaan inilah yang akan turun ke dalam, nah ini jika fluidanya Newtonian. Oke, nah ini ada suatu kasus yang akan kita bahas bersama ya, jadi tolong perhatikan ini ya. Jadi sama dengan model seperti ini ya. Jadi kalau ibu selalu menggambarkan ini ya, jadi kalau ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, yang ini adalah Z-nya. Nah, tinggal ini kita putar sehingga diperolehlah seperti ini. Berarti ini X-nya, arah alirannya ya. Ini X-nya untuk lebarnya, dan ini adalah Y-nya. Secara detail kita akan bisa lihat di sini. Nah, apa yang perlu dicari dan semuanya, itu dulu. Kemudian kita akan masuk ke